Front Pembela Islam FPI dengan polisi masih diselidiki. Sudah beda, Pancasila Soekarno, ketuhanan ada di pantai. Halo pemirsa, di Mata Milenial Indonesia TV kini hadir program The Journal, sebuah program yang akan membahas berita-berita dalam negeri yang sedang hangat diperbincangkan, terutama seputar ideologi, politik, sosial, budaya, hingga keamanan. Dan seperti yang sudah dibuka di awal tayangan ini, episode pertama The Journal akan membahas mengenai FPI, kelompok yang sudah secara resmi dibubarkan dengan keluarnya surat keputusan bersama 3 menteri pada 30 Desember 2020. Dan tim produksi telah berhasil menghimpun berita-berita yang dikeluarkan oleh berbagai media terpercaya di tanah air mengenai sepak terjang FPI. Tidak hanya itu, kami juga telah berbincang dengan Dr. Sri Yunanto. Beliau adalah pakar politik FISIP Universitas Indonesia untuk mengupas tuntas ekses politik dan keamanan pasca pelarangan FPI dan penahanan Rizik Syihab. FPI tidak dilepaskan dari sosok pendirinya, yaitu Rizik Syihab. RS kerap memprovokasi simpatisannya menjurus ke arah radikalisme dengan memanfaatkan isu SARA khususnya terkait penahanan RS dan penembakan 6 laskar FPI. Bagaimana pandangan pakar kita? Mari kita simak. Penyebab bentrokan antara Front Pembela Islam FPI dengan polisi masih diselidiki. Namun polisi memastikan FPI merencanakan aksi anarki dalam demonstrasi di depan gedung DPRD. Hal ini terkait dengan temuan polisi di lokasi bentrok berupa sekarung batu, kotoran sapi, bambu, kayu, hingga samurai. Ya, jadi FPI memang menginginkan satu pergantian rezim ya, yang ini di luar mekanisme demokrasi tentunya. Ya, memang kalau kita dan sering dengan menggunakan semangat-semangat seperti atau melakukan makar ya. Nah, kita bisa memahami itu dari beberapa sudut ya. Sudut pertama dari ideologi atau pemikiran FPI sendiri yang memang dia anti demokrasi. FPI itu kalau kita lihat ajarannya dia anti demokrasi, makanya dia tidak ingin pergantian kekuasaan itu dilakukan melalui misalnya pemilu yang itu sebagai mekanisme atau prosedur demokrasi. Dan demokrasi yang ada di Indonesia ini sudah disepakati oleh mayoritas umat Islam gitu ya. Nah, makanya FPI ingin melakukan penggulingan kekuasaan, penggantian kekuasaan dengan cara tidak demokrasi. Nah, kalau tidak demokrasi berarti apa? Gerakan massa. Ya, gerakan massa, dengan gerakan massa itu dia akan mempengaruhi banyak orang, makanya dia kemudian melakukan aksi-aksi turun jalan gitu. Dan ini biasanya baik sadar atau tidak sadar FPI itu kemudian dimanfaatkan oleh orang-orang juga, tokoh-tokoh, kekuatan politik yang juga ingin melakukan penggantian kekuasaan
tanpa dengan cara-cara demokrasi, nggak mau masuk partai, nggak mau ikut di pemilu, kemudian juga tidak mau melalui cara-cara parlemen, ya kan? Nah, ini saya kira satu praktek yang tidak benar, yang harus dihentikan. Karena kita ini ya pertama bahwa itu tidak mewakili suara siapapun kecuali kelompok kecil FPI itu, dan itu tidak sejalan dengan kesepakatan bangsa. Ya, kesepakatan bangsa Indonesia yang sudah bersepakat menggunakan cara-cara demokrasi yang itu dengan cara-cara demokrasi itu manfaatnya sangat besar buat umat Islam. Karena apa? Kalau pergantian kekuasaan itu dari satu pemerintahan ke pemerintahan lain, dari rejim satu ke rejim lain itu kan damai, nggak ada apa-apa. Nah ini kalau FPI, cara-cara FPI itu pasti akan berdarah-darah gitu. Karena pasti yang akan diganti dengan paksa ini tidak mau gitu. Nah kalau itu terjadi maka terjadi clash. Ya revolusi lah gedenya. Nah kita kalau revolusi ya jelas melanggar hukum, melanggar konstitusi, ya tidak sesuai dengan kesepakatan bangsa kita ini. Gitu. Jadi memang FPI ini mengklaim ideologi itu sebagai amar ma'ruf nahi mungkar gitu. Padahal pengertian umum amar ma'ruf nahi mungkar itu ya sesuai dengan ajaran Islam itu tidak seperti itu, ya kan? Memerintahkan yang baik itu dengan berbagai cara dari sisi ekonomi, sosial, pendidikan. Ya. Mungkar itu juga nahi mungkar itu juga negara ini sudah melakukan nahi mungkar melalui hukum. Hukum itu kan sebenarnya mendidik agar orang tidak melakukan kemungkaran gitu. Tapi pembuktiannya kan harus ada bahwa seorang mungkar. Nah, kalau cara-cara FPI itu dengan kekerasan itu sangat subjektif. Sangat berpandangannya sentrik ya, FPI sentrik gitu loh. Sehingga kalau ini dilakukan, kekerasan itu akan merusak tatanan sosial. Ya, tidak boleh, termasuk merusak tatanan hukum, merusak kinerja daripada aparat penegak hukum, dan ini istilahnya mengganti peran mereka tetapi tidak secara konstitusional. Nah, ini kalau kita lihat di Undang-Undang Ormas itu bisa kena pasal itu. Jadi kena pasal barang siapa melakukan ya kelompok atau organisasi atau individu yang melakukan aksi sebagaimana aparat penegak hukum, ya itu ada pasalnya tuh, ada kalau organisasi ada administrasinya dibubarkan, nah makanya sebenarnya masuk akal udah. Nah, kalau FPI itu karena itu sudah sesuai dengan hukum gitu. Individunya dipidana. Nah, nanti ada level-levelnya pidananya itu. Ya, ADRT FPI itu memang menyantumkan ideologi khilafah ala manhajin nubuwah seperti itu ya. Saya juga udah baca sih waktu saya tugas di Polhukam, dan saya mendiskusikan masalah itu gitu. Yang jelas begini, konsep khilafah ya yang diinginkan FPI itu kalau dilihat dari nafasnya itu sama-sama dengan Hizbut Tahrir. Kalau dituruti itu akan menghancurkan tatanan negara kesatuan Republik Indonesia ini. Karena khilafah yang mereka pikirkan itu adalah khilafah yang sistem politik, yang sifatnya itu mendunia, yang sifatnya itu lintas batas negara. Yang ini kalau benar-benar dilakukan, maka negara kesatuan itu akan dibubarkan, karena akan digabung. Nah, udah jelas. Kalau ini diturutin, maka negara kita, NKRI yang merupakan kesepakatan dari para founding fathers ya, para pendiri yang termasuk juga tokoh-tokoh Islam pada saat itu, ya akan dibubarkan kalau keturutan gitu. Nah, oleh karena itu maka sudah tepat pemerintah itu kalau kemudian memotong itu, ya dipotong dengan cara apa? Organisasi FPI kan mempunyai dulunya didirikan memakai surat keterangan terdaftar SKT dari Kemendagri, udah habis karena ADART-nya memuat situ, ya memang kewajiban pemerintah untuk tidak memperpanjang. Ya karena itu akan membahayakan NKRI sama dengan Hizbut Tahrir yang sebelumnya juga melakukan istilahnya mengusung ideologi khilafah gitu. Nah, FPI ya sama dan sebangun gitu. Tapi mungkin ada perbedaan varian sedikit aja. Jadi saya kira memang itu sudah harus dihentikan sebelum ini menjadi kekuatan-kekuatan yang memang membahayakan, ya membahayakan ketatanegaraan kita, membahayakan demokrasi, membahayakan NKRI dan Undang-Undang Dasar 45. Gitu. Jadi sebenarnya sih gini ya, kita melihatnya dari pertama ya kita mengakui ya bahwa sosok HRS ini atau RS ini memang mempunyai skill ya, skill retorika,
terutama retorika ya, yang berani, jelas, keras dan lain sebagainya gitu. Nah, tetapi memang masa ini sebenarnya harus kritis gitu untuk melihat pertama tadi substansi yang diomongkan gitu. Dilihat dari konsep sistem atau interpretasi pandangan keagamaan gitu ya. Nah, itu satu. Yang kedua, siapa sebenarnya sosok RS ini sendiri gitu loh. Kalau kita lihat sebenarnya ya itu yang disampaikan itu adalah klaimnya RS dengan berbagai pakaian. Sebenarnya itu untuk menutupi kelemahan-kelemahan. Emang kelemahannya apa, kan pertanyaannya gitu. Apakah benar dia adalah seorang Habib? Nah, ini kita nih agak sulit ya menilai bahwa sebenarnya yang benar-benar Habib itu seperti apa, karena nggak ada sertifikasinya juga gitu, ya kan. Tetapi sudah jelas kalaupun dia Habib itu sebenarnya harus mengikuti cara-cara yang diajarkan oleh Rasulullah. Ya, pendekatan-pendekatan yang dakwah yang rahmatan lil alamin, dakwah yang lembut, dakwah yang istilahnya hasanah dengan cara-cara yang bijak, cara-cara penuh toleransi dan lain sebagainya. Nah, saya sendiri meragukan gitu, karena kalau kita lihat, apalagi tadi dilihat dari pendidikan ya, ya track record pendidikannya dari awal istilahnya yang kental dengan suasana dengan materi-materi keislaman juga tidak ditemukan gitu. Bahkan kalau kita lihat kan RS ini kan dulunya adalah seorang penjual itu ya, obat-obatan, tapi kemudian karena memang keturunan Arab jadi soal-soal keagamaan itu sudah terbiasa itu, walaupun belakangan terus ngambil dokter segala macam gitu. Tapi sebenarnya bedalah kalau kita lihat seperti tokoh-tokoh Islam yang lain yang mengajarkan jadi mengajarkan Islam dengan penuh rahmatan lil alamin, perdamaian dan lain sebagainya. Jadi saya kira semua harus kritis melihat RS ini, dan kalau kemudian apakah harus diikuti ya, tentu kalau mengikuti seseorang itu juga harus lihat substansinya itu, arahnya kemana gitu, cocok enggak dengan semangat keislaman yang lain, apalagi hidup di Indonesia yang plural ya, yang sudah itu negara hukum ya kan. Nah, ini cocok enggak gitu. Jadi yang baik boleh diikuti, tetapi hal-hal yang destruktif, hal-hal yang tidak di luar juga semangat keislaman, dan hal-hal juga yang di luar semangat keindonesiaan itu memang harus dijauhi. Oleh karena itu sebenarnya tidak perlu ada fanatisme gitu loh. Ya, karena fanatisme itu untuk apa gitu loh. Yang baik ya tetap diikuti, tapi kebanyakan yang diajarkan oleh provokasi, bahkan kita lihat video-video terakhir kan kasar sekali, kasar pada aparat, kasar bahkan ya tidak menunjukkan sebuah satu kepemimpinan seorang pemimpinan Islam yang berkarisma, berkarakter gitu ya. Karena yang disampaikan itu sungguh sangat kasar, dan saya sendiri aja mau ngulangin ucapannya itu ya nggak tega gitu ya. Apalagi ketika mengatakan seperti siapa itu yang menyinggung artis itu, gitu. Saya bukan Habib gitu, tapi ngomong seperti itu aja nggak tega gitu. Apalagi kalau orang mengaku Habib, dan kalau saya kira pengikutnya kalau punya tokoh seperti itu ya ngapain diikutin gitu. Ya, jadi klaim FPI dalam mewujudkan atau memperjuangkan ajaran amar ma'ruf nahi mungkar ya, dan potensinya terhadap masalah-masalah sosial kenegaraan ya. Yang pertama, memang kalau kita lihat sejarah FPI itu sudah penuh dengan kekerasan ya, kalau bahasa umumnya radikalisme ya, kemudian vandalisme, jadi merusak ya, bukan hanya merusak tempat hiburan, kadang-kadang merusak kantor pemerintah yang dia tidak ya kan, kemudian juga terlibat dalam merusak fasilitas-fasilitas peribadatan gitu loh. Ya, persekusi, kemudian istilahnya worship restriction kalau bahasa Inggrisnya itu, jadi merusak tempat-tempat ibadah dan lain sebagainya gitu. Selain juga melakukan sweeping dan lain sebagainya. Nah, pertama cara-cara itu tidak mencerminkan ajaran Islam. Ya kan? Karena dakwah itu sebenarnya kalau dalam Islam itu al-mau'idah al-hasanah. Mulainya itu adalah satu nasihat yang baik gitu ya. Nasihat yang baik. Kalau misalnya tidak mau, itu pun kita nih hidup dalam sistem kenegaraan. Di situ ada hukum.
ya kan? Dalam negara ini adalah hukum. Kalau katanya udah dinasihatin baik-baik, mau apalah, mau tempat hiburan, mau soal isu rumah ibadah, kalau dianggap itu tidak benar, ya, itu pun harus disampaikan kepada aparat penegak hukum. Karena di sini yang menjadi yang menjadi juri atau wasit itu negara, bukan kemudian saya menganggap seseorang salah langsung saya serang. Nah, ini bukan amar ma'ruf nahi mungkar gitu, ya. Jadi artinya dia menafsirkan amar ma'ruf nahi mungkar itu dengan kemauannya sendiri, dan itu salah gitu. Ya kan? Itu salah gitu. Baik secara Islam, harusnya kan katakanlah minimal tanyalah kepada MUI lah gitu. Oke, kalau tidak negara ya kita. Bener nggak? Oh, ini ada rumah, misalnya rumah ibadah atau apa gitu ya. Tanya pada MUI. Bener salah? Katakanlah istilahnya, katakanlah salah gitu. MUI juga nggak bisa menghakimi itu, harus silakan kepada aparat penegak hukum untuk. Makanya di sini ada polisi penyelidik, ada dibuktikan lagi sama jaksa penyidik, udah gitu dibawa lagi ke pengadilan untuk di sana ada hakim gitu. Nah kalau FPI kan dia menganggap seorang atau sekelompok orang atau tempat yang tidak sesuai dengan pikiran mereka langsung diserang gitu. Nah tentu ini bukan sebenarnya apa yang aksi-aksi yang mereka lakukan itu tidak mencerminkan ya kan konsep pengertian daripada amar ma'ruf dalam Islam gitu. Nah, kita lihat NU juga melakukan amar ma'ruf nahi mungkar tapi caranya beda. Muhammadiyah amar ma'ruf nahi mungkar. Nahi mungkarnya apa? Melalui pendidikan. Nahi mungkar biar orang tidak katakanlah para yatim diurusin oleh umat ya kan, mendirikan yatim piatu gitu kan. Terus mungkar dalam kaitan dengan kesehatan, ya mendirikan rumah sakit, ya kan? Itu sesuai dengan ajaran Islam, sesuai dengan juga hukum negara gitu. Nggak ada elemen-elemen kekerasan. NU saya kira juga sama seperti itu. Jadi klaim amar ma'ruf nahi mungkar yang dilakukan FPI itu sudah pertama salah. Yang kedua, kalau ini diterus-teruskan, itu tentu akan merusak tatanan kehidupan sosial kemasyarakatan dan kenegaraan. Karena negara ini adalah negara hukum, ya kan. Nah, kalau negara hukum dirusak dengan aksi-aksi FPI itu terus apa fungsinya negara? Maka peran negara harus ditegakkan untuk mengatasi aksi-aksi yang dilakukan oleh FPI itu. Ya, strategi pemerintah ya. Nah, jadi ya pemerintah ini kan mempunyai fungsi ya sebenarnya hampir pertama adalah fungsi pendidikan ya. Yang selanjutnya adalah juga fungsi hukum gitu ya. Nah, fungsi pendidikan ya harus dibuka semuanya ini gitu. Harus dibuka. Ya kalau misalnya FPI, apa yang dilakukan oleh FPI itu semua data ada nih. Dan pemerintah nggak usah malu-malu mengatakan memang FPI seperti itu. Ya kan ada mau dari sisi mana ya. Dari sisi keagamaan ya Kemenak lah sampaikan. Bahwa FPI ini pun tidak mewakili kepentingan, tidak mewakili aspirasi Islam. Kemenak harus mengatakan bahwa kami tidak seperti itu. Masyarakat. Dari sisi keamanan, ya mau Polri, ya kan, mau Kemendagri, kan ada Kesbangpol 5. Jadi menyampaikan kepada masyarakat, ya, bahwa apa yang disampaikan FPI itu tidak benar, gitu. Dan maksudnya tidak sesuai dengan baik hukum, baik norma-norma kehidupan keserakahan, dan kalau itu adalah Kemenak, MUI mengatakan itu tidak sesuai dengan ajaran Islam. Sehingga apa? Ya, masyarakat Muslim secara umum ini akan mempunyai satu pengetahuan bahwa kalau ada orang-orang yang mengatasnamakan FPI atau yang tadi newborn tadi, ditanya dulu, katanya FPI, Neo FPI ya kan, yang singkatannya apa? Front Persatuan ya, Persatuan Islam gitu. Apa yang mau disatukan? Ya kan. Kita ini udah bersatu. Umat Islam sekarang ini udah bersatu. Nyatanya apa? Bersatu di bawah NU, di bawah Muhammadiyah, di bawah Persis, di bawah Majelis Ulama. Apalagi yang mau disatukan gitu. Ya sekarang gabung aja sama mereka. Kamu kecil kok. Gabung aja sama NU. Kalau suka NU, kalau suka Muhammadiyah, kalau suka MUI ya masuk di MUI. Nah, kemudian rencananya mau apa? Nah, yang kedua, tentu harus dilihat nih tokoh-tokohnya nih. Walaupun ya namanya sudah sama singkatannya FPI. Nah, tokoh-tokohnya ini siapa? Track record-nya seperti apa? Nah, kalau track record-nya seperti itu, kemudian akan mendirikan organisasi baru, apakah ini tidak akan mengulangi mengulangi ya old FPI kan, bukan new FPI. Nah, saya kira pemerintah harus ya pertama berdialog ya sama mereka.
apa sih keinginannya dia itu apa. Kalau kamu mau melakukan hal seperti RS ya, Rizik Syihab, yang lama-lama sudah pasti pemerintah harus tegas, tegakkan hukum, nggak ada pandang bulu. Seperti sekarang ini sudah bagus. Jadi bubarkan organisasinya, ya, tokohnya diproses hukum gitu. Tapi kalau dia mengatakan enggak, kami punya tujuan lain, ya kenapa aja tidak dengan yang lain? Muhammadiyah kek, NU kek, ya kan, apa urgensinya membentuk satu organisasi, apalagi apa urgensinya juga menyamakan singkatan dengan FPI gitu. Sudah tahu FPI itu adalah track record-nya seperti itu gitu. Ya mbok pakai nama yang lain gitu. Tunjukkan bahwa Anda ini, individu ini bisa menampilkan, kalau Anda seorang tokoh Islam, kalau Anda mewakili Islam, tampilkan Islam keindonesiaan yang toleran, pluralis, rahmatan lil alamin.